Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Primal Vernia selama 1 jam ke depan dalam kabar hari ini dengan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kita awali informasi pertama mengenai pengunjuk rasa pendukung Presiden Peru, yakni Pedro Castillo yang terguling bentrok dengan polisi. Ya, kita beralih ke kabar selanjutnya pemirsa. Bentrokan terjadi antara demonstran anti pemerintah dan pasukan kepolisian di luar parlemen Montenegro di kota Podgorica, yakni pada Senin waktu setempat. Pendukung Presiden Brazil Jair Bolsonaro berusaha menyerbu markas polisi federal di kota Brasilia. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes ditangkapnya seorang kepala suku pribumi beberapa waktu lalu. Kebakaran mengamuk di wilayah tengah Chili pada Minggu waktu setempat. Bangunan sekolah hingga rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Pengacara Ferdy Sambo Arman Haris membentak-bentak Barada Eliezer. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa, terdakwa Ferdy Sambo tampak emosi dan bergetar saat Barada Richard Eliezer bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ferdy Sambo pun meminta Richard Eliezer ikut bertanggung jawab karena salah menerjemahkan perintah hajar Yosua, namun ditafsirkan sebagai perintah penembakan. Ferdy Sambo juga meminta Eliezer tidak melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan juga Bribka Rizal dalam kasus ini. Ya, terdakwa Putri Chandrawati membantah keterangan Richard Eliezer yang menyebut dirinya ikut membersihkan barang-barang milik Brigadir Yosua untuk menghilangkan sidik jari. Putri berdalih hanya memerintahkan Richard dan juga Bribka Riki mencari dokumen keuangan Bayangkari. Pengacara Ferdy Sambo Arman Haris membentak-bentak Barada Eliezer saat persidangan lanjutan dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim pun meminta pengacara membiarkan Barada Eliezer melanjutkan dahulu jawabannya. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa, pemberian gelar letkol tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Deddy Corbuzier menimbulkan polemik dan juga kegaduhan di masyarakat. Ya, kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan ganja kering asal Aceh yang akan didistribusikan ke Jakarta. Ganja dengan berat lebih dari 1 ton ini diamankan. Wali Kota Blitar Santoso menceritakan peristiwa perampokan dan penyekapan yang dilakukan oleh kawanan perampok di rumah dinasnya yang terjadi pada Senin dini hari. Akibat peristiwa tersebut, Santoso mengalami sejumlah luka pada tubuhnya karena dianiaya oleh pelaku. Korban tewas akibat gempa Cianjur tembus 600 orang. Masih di kabar hari ini, pemirsa, banjir masih menggenangi ratusan rumah di Kampung Bojong Asih, Kabupaten Bandung. Sejumlah warga pun minta untuk direlokasi. Ya, petugas masih membersihkan material longsor yang menutup Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan pun masih belum berkurang sejak longsor Senin malam kemarin. Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa yang tercatat oleh Pemkab Cianjur berjumlah 602 orang. Hal ini berbeda dengan data korban versi BNPB yang berjumlah hanya 334 orang saja. Hal ini pun disebabkan banyak keluarga korban meninggal yang tidak lapor ke desa ataupun kecamatan setempat. Ya, bantuan untuk korban gempa Cianjur hingga hari ini masih terus mengalir ke sejumlah tempat pengungsian. Bantuan datang dari berbagai elemen masyarakat dan juga instansi. Timnas Esports Indonesia menjadi juara umum di ajang IESF ke-14 World Esports Championship 2022 yang berlangsung di Bali. Para pengurus pusat dan juga Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengapresiasi performa gemilang dari tim Esports Indonesia. Pemirsa, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Primal Vernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.